Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul illahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzilul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha bi yadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Dingin ya, tak jedakake urutane dasar atau dalil supaya kita tidak mudah disesatkan, termasuk pemahaman tentang mengimani duriyah Rasul. Iku nek ora tak jedaki, ora tak ngerti dasar dalil menggunakan malah ana keraguan di dalam hati. Karena sing nom-nom iki Fakri, Fikri, Adri itu dua keyakinan yang mantap. Di-share. Dalil pertama adalah surat Al-Hujurat ayat 13. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Imam madhab kayak dari Imam Abu Hanifah itu pun bukan seorang duriyah. Imam Asy-Syafi'i dia berasal dari Bani Quraisy tetapi bukan dari sanadnya Rasulullah. Imam Bukhari dia adalah ahli hadis yang berasal dari Soviet. Artinya banyak sekali tokoh-tokoh agama yang tidak merupakan duriyah Rasul. Ya, kakek ngerti. Setelah terjadinya perang Karbala, itu yang terbunuh keluarga Rasul antaranya jumlahnya sekitar 120 orang. Keluarga Nabi semua itu, man paman, bibi, nak dulur, misanan, ya, anak sendiri, cucu, beranak, cucu-cucunya Rasul itu habis. Yang tinggal hanyalah putri dari Fatimah binti Muhammad, dan dia adalah berarti kan keturunan dari putri Rasul Fatimah, berarti kan ramah keturunan sekolahan. Dan nasab menurut orang-orang Arab itu adalah diambil dari keturunan laki-lakinya. Anak lanang itu sing iso menyambung nasab. Ini kalau perempuan kan tidak bisa menyambung nasab. Jelas Rasulullah sendiri tidak punya anak laki-laki yang hidup sampai memiliki anak. Paham ya? Rasulullah sendiri tidak punya keturunan laki-laki yang sampai besar sampai punya anak. Arti sambung-sambungkan piye wae nasab ini enggak nyambung. Ini yang diakui nasab itu kan cuma dari anak keturunan laki-laki. Itu satu. Nah, itu satu penjelasan jelas. Di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat dinyatakan, Allah menyatakan dengan tegas bahwa yang paling mulia di mata Allah adalah orang yang paling bertakwa. Tak ada sedikit pun membeda-bedakan antara negeri manapun. Kemudian kedua, ya, bahwa Muhammad itu adalah orang yang bukan asli dari Arab. Muhammad itu adalah orang yang bukan asli dari Arab. Karena Muhammad itu adalah berasal dari Bani Quraisy. Quraisy itu awalnya berasal dari kalimat krus. Krus itu iso dianggap sebagai nilai mata uang. Ya, ini bahasa krus.
li ilafi Quraisy. Nama lain Quraisy adalah Fihir. Dibuka surat Al-Quraisy bahwa keturunan Nabi itu adalah leluhur Nabi itu pendatang. Bukan orang Arab asli tetapi pendatang. Coba dibaca surat Al-Quraisy. Nah, ini karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Kebiasaan atau adat budaya orang Quraisy itu baik. Orang Quraisy itu apik-apik akhlaknya, lain dengan orang Arab. Contoh ya, orang-orang Quraisy itu pada waktu marah dengan Nabi, itu nalika nek mateni Nabi ya pamit karo Abdul Muthalib. Wahai Abdul Muthalib, sesungguhnya aku akan membunuh Muhammad. Jadi pamit. Jadi orang Quraisy itu memang kebiasaan akhlaknya itu di atas rata-rata dan bukan orang seperti orang Arab akhlaknya. Orang Quraisy itu kebiasaannya mengembara. Benar keterangannya bepergian musim panas ataupun musim dingin. Bepergian sampai ke seluruh penjuru negeri. Jadi senangnya mengembara mereka. Mereka tidak punya sifat-sifat tercela yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran. Beda dengan orang Arab. Orang Arab dicela. Contoh surat At-Taubah ayat 97-98. Ini orang Arab ya, bukan orang Quraisy. Jadi orang Quraisy itu bukan orang Arab. Baca salah. At-Taubah ayat 97-98 ya. Orang-orang Arab Badui itu Badui itu artinya asli. Contohnya suku Banten Badui itu Banten asli. Jadi kalimat Badui itu harus diartikan asli. Orang-orang Arab asli, coba dibaca. Orang-orang Arab asli itu lebih kuat kekafiran dan kemunafikannya, dan sangat wajar tidak mengetahui hukum-hukum yang diturunkan Allah kepada Rasulnya. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Dan di antara orang-orang Arab asli itu ada yang memandang apa yang diinfakannya di jalan Allah sebagai suatu kerugian. Dia menanti-nanti marah bahaya menimpamu. Merekalah yang akan ditimpa marah bahaya. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Karena Muhammad bukan orang Arab asli, maka sampai ada ayat yang membedakan antara Muhammad dengan orang Arab secara kebanyakan. Karakter dan kebiasaan antara Muhammad dan orang-orang Arab itu tidak sama. Orang Arab itu senangnya berzina, senangnya berjudi, senangnya medok, senangnya mabuk, senangnya maidunan. Dan Allah mengatakan orang-orang Arab asli itu lebih dekat dengan kekafiran, suka mengingkari kebenaran, menunggu-nunggu azab, menantang-nantang kepada Muhammad. Ini orang Arab asli. Sedangkan Muhammad itu dikatakan bukan asli. Kayak nenek moyangnya saja jelas Ibrahim itu dari mana? Dari Babilonia. Ibrahim itu ya. Nah, kemudian istrinya Ibrahim Hajar itu dari Mesir. Mesir Afrika. Nah, ini jelas nih. Kemudian turun temurun medun dengan Bani Quraisy, itu pun juga orang-orang yang tidak mengaku mereka adalah orang-orang asli, dan postur tubuhnya antara Muhammad dan orang Arab itu tidak sama. Jangan heran, jadi kulit Muhammad tidak seputih orang Arab. Kemudian hidungnya juga orang Bangil kayak orang Arab,
Berarti Muhammad itu adalah memiliki ciri-ciri khusus karena memang beliau bukan orang Arab asli. Wih, nah ono wong Arab kok ngaku-ngaku meniputune Rasul, malah kualik wong Rasul itu bukan orang Arab asli. Jadi hal ini ora tak kenal ke nanti kamu juga akan bermasalah di dalam meyakini suatu. Ini masalahnya masyarakat kenyataannya ngoten. Melu-melu. Melu terus ngomong rapi keturunan. Tapi nek Quran sudah mengatakan seperti ini mau apa? Wong ini nggak bisa dibantah. Wong ini Quran, Quran tetap mengatakan bahwa kebiasaan orang-orang Quraisy adalah mengembara, sedangkan kebiasaan orang-orang Arab asli adalah mereka orang-orang yang lebih dekat dengan kekafiran. Loh, tak beda, dua surat, dua ayat yang beda pernyataannya kok. Jangan kamu kira kalimat Badui itu kemudian Arab yang bukan Arab Mekah. Badui itu ya yang asli malahan. Penduduk asli. Loh. Paham dengar? Ini boleh diperdebatkan dengan Habib sekalipun mereka ben ngerti ya. Dan ini masyhur yang namanya Rasulullah tak pernah memiliki anak laki-laki yang menyambungkan nasabnya. Ranono. Anak lanange wi loro itu meninggal semua dalam kondisi saya cilik kok. Menurut budaya Arab itu yang disambung nasab adalah anak lanang. Iku aneh anak wedok, saanane terus aneh. Anak lanang ra ono, anak wedok disambung-sambungi. Itu kan Ali sinten anake Husain niku. Berarti kan plin-plan ning ngono. Jarine ngomong dhewe nek sing disambungke sanad iku lanang, keturunan laki-laki. Ning gandeng keturunane lanang ra ono, akhirnya mereka beranggapan bahwa ndak ada dahan akar pun jadi. Akan repot anak wedok disambung-sambungke. Berarti nek ngono Islame awur-awuran kaya apa ki jenenge? Kaya Kogok. Kaya iku lho, jarmo gandul nek ngono carane. Nek lanang ra ono ya wedok pun ra masalah ngono to berarti munafik itu. Ngono lho. Berarti mereka tuh munafik. Kayak Habib ngene ngaji ora patek do pinter-pinter kok. Berarti kan sing dadi napa Gus? Sing dadi pengarep kiai di jamaah yo nulis santri. Maringi pencerahan kados mekaten. Ya terus jelas iku ngerono ngarep nek majlis mesti cucupi kabeh. Iki sing mesti piye? Aku ragu ya. Apa? Sekarang secara bodoh dan caca, Ibrahim adalah pendatang, Hajar adalah pendatang. Di situ itu kalau mereka kurang percaya atau mungkin itu dianggap mereka semuanya orang Arab ya. Mereka adalah nenek moyang orang Arab, ya, ora masalah. Tetapi keturunan Rasulullah yang fihir itu, keturunan yang dimaksud adalah ahli ekonomi atau yang disebut adalah Cross, itu dia benar-benar pendatang dari Babilonia. Jadi kembali lagi masuknya adalah awal-awal dari Arab itu sudah penuh. Jadi yang namanya di daerah gurun pasir yang dulu yang disebutkan Mekah itu sudah penuh, maka kemudian Bani Quraisy baru hijrah dari Babilonia masuk. Itu hijrah dari Babilonia masuk. Setelah itu maka kemudian menjadi sebuah suku yang dihormati di Mekah karena suku Arab itu lian-liane iki udah rusak kabeh ning suku Quraisy pada waktu itu masih dalam kondisi benar. Artinya mereka tidak begitu rusak. Mereka menjaga martabat, menjaga harga diri, menjaga akhlak. Berarti orang Quraisy itu memang menonjol, lebih menonjol daripada orang-orang Arab asli. Baik status sosialnya, ketokohannya, ngono lho. Itu mereka sudah memiliki kelebihan. Itu. Nah, ini sebagai contoh ternyata bahwa Muhammad bukan orang Arab asli. Ini keterangan ini wis sahih Quran semua kok ora tak nggo hadise malah.
Kalau pertanyaan berapa?